Selamat pagi anak-anak yang ada di rumah. Pada pertemuan kita yang kedua kali ini kita akan membahas tentang gerak pada makhluk hidup, yaitu kita sampai pada otot. Dalam pertemuan kita ini akan membahas tentang otot. Adapun tujuan yang kita akan capai, pertama mendeskripsikan fungsi otot, kemudian jenis-jenis otot, jenis gerak melibatkan otot, kemudian gangguan yang terjadi pada gerak manusia, kemudian ada menjaga kesehatan, bentuk tulang pada gerak hewan, dan hewan masing-masing habitat. Nah, otot manusia itu ada salah satu jaringan dalam tubuh manusia maupun hewan. Pergerakan dari organ dalam tubuh otot manusia terbentuk alat gerak aktif. Nah, otot dapat kontraksi dan relaksasi. Otot memiliki 3 jenis sifat bisa diperhatikan. Yang pertama, kontraksi. Otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua, ekstensibilitas. Otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang ketiga adalah elastisitas. Otot bisa kembali ke ukuran semula. Nah, kemudian kita bisa, anak-anakku yang ada di rumah boleh perhatikan video tentang otot mulai dari fungsi dan cara kerjanya. Silakan diperhatikan. Selamat datang di channel Sumber Belajar. Kali ini channel Sumber Belajar akan membahas mengenai otot. Otot adalah jaringan yang ada di dalam tubuh manusia, berupa alat gerak aktif yang menggerakkan tulang, sehingga menyebabkan suatu organisme atau individu dapat bergerak. Otot bekerja dengan cara berkontraksi dan berelaksasi. Fungsi otot pada manusia ada 3 ya sobat ya. Yang pertama, menjalankan dan melaksanakan kerja, contohnya berjalan, mengangkat, dan memegang. Yang kedua, menggerakkan jantung. Dan yang ketiga, mengalirkan darah yang terdiri atas zat-zat, yaitu nutrisi, oksigen, dan lain-lain. Sekarang kita akan membahas mengenai macam-macam otot manusia. Ada 3 ya sobat ya. Yang pertama, otot polos. Otot polos adalah otot yang bekerja tanpa kesadaran kita, yang dipengaruhi oleh sistem saraf tak sadar atau saraf otonom. Ciri-ciri otot polos: waktu kontraksi antara 3-180 detik. Bentuk dari otot polos adalah gelindong, terletak pada organ dalam. Memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Pergerakannya dari otot polos lambat dan mudah lelah. Dipengaruhi oleh saraf otonom, otot polos biasanya berada pada bagian usus, saluran peredaran darah, dan otot di saluran kemih. Tidak diperintah oleh otak atau tidak dipengaruhi oleh otak. Macam-macam otot yang kedua yaitu otot lurik. Otot lurik adalah otot yang menempel pada rangka tubuh manusia yang digunakan dalam pergerakan. Otot lurik adalah otot yang bekerja di bawah kesadaran. Otot lurik juga dinamakan otot rangka. Mengapa? Karena menempel pada rangka. Dinamakan otot lurik karena adanya sisi gelap dan terang yang berselang-seling. Dan ciri-ciri otot lurik adalah berbentuk silindris dengan garis gelap terang, melekat pada rangka, bekerja secara sadar dengan perintah otak, cepat dan mudah lelah, bentuk yang panjang dan memiliki banyak inti sel atau multisel, mempunyai pigmen mioglobin, inti sel yang berada di tepi. Dan yang terakhir ya sobat, macam-macam otot adalah otot jantung. Otot jantung adalah otot yang bekerja secara terus-menerus tanpa istirahat atau berhenti. Otot jantung merupakan perpaduan antara otot lurik dan otot polos. Karena adanya persamaan yang ada pada otot jantung, misalnya memiliki sisi gelap terang dan inti sel yang berada di tengah. Otot jantung berfungsi dalam memompa darah ke seluruh tubuh. Otot jantung bekerja di bawah kesadaran manusia. Saraf yang mempengaruhi otot jantung adalah saraf simpatik dan parasimpatik. Kemudian ciri-ciri otot jantung antara lain, otot jantung berbentuk silindris, memiliki percabangan. Otot jantung terletak pada jantung, memiliki satu inti sel yang berada di tengah. Bekerja tanpa kesadaran manusia,
bekerja terus-menerus dan tidak membutuhkan istirahat. Nah, itu tadi sobat, macam-macam otot yang ada dalam tubuh manusia. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Nah, itu adalah video tayangan dari tentang otot. Nah, sekarang boleh anak-anakku yang ada di rumah boleh perhatikan tabel perbandingan otot yang ada 3 otot tadi. Di dalam ada otot polos, otot lurik, dan otot jantung, lengkap dengan gambarnya masing-masing. Itu ada perbandingannya masing-masing. Ya, boleh disimak. Kalau perlu supaya tidak lupa mungkin bisa difoto. Nah, itu. Nah, sekarang kita masuk pada kelainan dan gangguan pada tulang, sendi, dan otot. Yang pertama, kelainan pada tulang itu kikosis. Perhatikan gambarnya, bentuk. Ya, kemudian yang kedua, lordosis. Perhatikan juga gambarnya ada. Ya, itu tulang belakang. Nah, kelainan yang ketiga ada skoliosis. Itu perhatikan juga gambar masing-masing pada anak, gimana sih kelainan pada tulang. Yang keempat, osteoporosis. Nah, itu terjadi pada orang tua atau yang lanjut usia. Nah, itu kelainan pada persendian juga ada. Ya, ada 3, coba diperhatikan. Nah, ada 3. Bisa dibaca. Ya, kalau perlu difoto supaya bisa diperhatikan. Yang ketiga, kelainan otot. Itu ada yang paling sering, yang pertama kram, ya, atrofi, bisa disimak. Kemudian upaya menjaga kesehatan sistem gerak pada manusia ada 8. Ya. Itu ada, bisa dilihat, dibaca. Menjaga berat badan, hindari duduk terlalu lama, perhatikan postur tubuh, konsumsi makanan bergizi, jangan merokok, olahraga secara teratur, lakukan pemanasan dan pendinginan sebelum dan setelah berolahraga. Hindari olahraga secara berkelebihan. Nah, itu kelainan. Nah, yang akan kita bahas lagi yaitu masih gerak pada hewan, karena gerak pada makhluk hidup ya, jadi kita masuk hewan juga. Nah, ada 3 sesuai dengan habitatnya. Ada gerak hewan pada udara, air, dan darat. Nah, ini yang gerak hewan pada air, contohnya ikan, bisa diperhatikan. Bentuk tubuh pada umumnya yang ikan di air adalah torpedo. Coba diperhatikan gambar ikan. Nah, bisa disimak. Kemudian yang pertama, gerak hewan pada udara. Kita ambil salah satu contoh yaitu pada burung. Yang perbedaannya, perhatikan gambarnya, bentuk ya tentu berbeda dengan bentuk tubuh hewan yang ada di darat dan di udara. Nah, itu saat sayap dikepakkan, itu udara akan mengalir ke bawah, yang melalui dorongan ke bawah tersebut akan menghasilkan gaya yang berlawanan arah, sehingga burung akan terangkat ke atas. Nah, itu burung juga mempunyai namanya pundi-pundi udara untuk menyimpan udara. Itu gerak hewan di udara, contohnya burung. Yang kemudian gerak hewan di darat, kita ambil salah satu contoh yaitu kuda. Perhatikan bentuk kuda dengan burung tadi. Ya. Hewan yang di darat tentu kita perhatikan tadi dari gambar bahwa yang di darat itu postur tubuhnya lebih besar daripada yang di darat. Kecenderungannya hewan yang hidup di darat adalah memiliki otot dan tulang yang kuat. Otot dan tulang tersebut diperlukan untuk mengatasi inersia atau kecenderungan tubuh untuk diam. Dan untuk menyimpan energi pegas, ya, kita perlu untuk melakukan berbagai aktivitas, itu lebih gitu. Nah, itu materi kita pada pertemuan yang kedua ini, yaitu dari otot, gerak pada hewan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan ada tugasnya boleh dikerjakan, ada itu nanti ditayangkan tugas dikerjakan, ada 5 nomor. Nah, itu adalah penyampaian materi dari Ibu Yohana, semoga bermanfaat. Nanti kita ketemu untuk pertemuan yang berikut.